Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita, karena ini khotbah pertama saya di gereja ini, di gereja yang kita kasihi ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Goodness Solin, Sarjana Teologia, istri Borusi Mamora. Kami dikaruniakan Tuhan masih satu anak. Harapan ke depan akan bertambah lagi berkat-berkat yang kami terima setelah kami ditempatkan di gereja ini menjadi fungsional resort. Dan harapan kami untuk kita, Amanginang dan saudara sekalian, ketika kita berjumpa di luar dari gereja ini atau di dalam gereja ini, ya tolong madisi saya memperkenalkan diri, karena saya belum kenal untuk setiap jemaat yang ada di HKBP Serang, Resort Serang ini. Demikianlah perkenalan yang bisa kami sampaikan pada minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi sukacita dasar khotbah minggu pertama sesudah Epifanias hari ini, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat 25. Saya akan membacakan untuk kita, marilah kita simak dengan baik. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesudah Stefanus dibunuh, maka bangkitlah Paulus menyiksa orang-orang percaya. Karena itu orang-orang Kristen melarikan diri ke daerah sekitar
Yerusalem. Namun Bapak Ibu, yang menarik dari peristiwa itu, walaupun mereka disiksa, walaupun mereka dianiaya, dikejar-kejar, tetapi mereka tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Kita melihat Filipus pergi ke Samaria dan memberitakan Injil, dan mereka banyak melakukan tanda-tanda mujizat, sehingga orang-orang di Samaria itu bersukacita dan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah tugas setiap orang Kristen. Itulah tugas kita sebagai pengikut Kristus, yaitu memberitakan Injil di semua waktu. Baik atau tidak baik, beritakanlah Injil. 2 Timotius 4 ayat 2. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, sanggupkah kita memberitakan Injil? Jangan-jangan ketika kita makan di rumah makan, kita mungkin bisa lupa berdoa atau takut untuk berdoa. Apalagi rumah makan itu adalah rumah makan tetangga. Mungkin ketakutan itu akan timbul. Tetapi firman ini berkata, jangan pernah takut. Beritakan Injil, berdoalah, baik atau tidak baik. Karena itu adalah cerminan dari kita orang Kristen yang selalu percaya kepada Kristus dan menjadi pengikut Kristus di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, di Samaria, kalau kita melihat tadi cerita dalam firman ini, ada seorang yang bernama Simeon. Dia seorang tukang sihir sehingga sering disebut Simon Magum. Di sana ia sangat dikagumi orang, tetapi setelah ia melihat kuasa yang dinampakkan oleh Filipus, dia kagum dan mengaku bahwa Filipus adalah kuasa Allah yang terkenal dan kuasa Allah yang sangat besar kuasanya. Dia melihat profil dari Filipus itu yang ketika dia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, karena sudah banyak orang percaya di Samaria, maka Petrus dan Yohanes diutus untuk menjumpai mereka. Dan setelah tiba di sana, mereka ternyata melihat bahwa orang-orang Samaria itu hanya sekedar dibaptis di dalam nama Yesus, belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu kedua rasul itu datang dan menumpangkan tangannya atas orang-orang Samaria itu, sehingga mereka menerima Roh Kudus. Artinya mereka memperoleh karunia roh, sehingga mereka bisa bernubuat, mereka bisa berkhotbah, bisa melakukan tanda mujizat. Dan itulah yang membuat Simon Magum semakin tercengang, sehingga ia mendatangi rasul itu dan menawarkan sejumlah uang untuk membeli kuasa itu, agar dia bisa melakukan tanda mujizat hanya dengan menumpangkan tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekaguman yang dilihat oleh Simon itu membuat Petrus juga menegur. Ketika Simon Magum itu melakukan tindakan atau perkataan yang sangat Petrus tidak sukai, dia marah besar dan berkata, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Jadi kita hidup di dunia ini, harta kekayaan tidak akan mungkin bisa membeli karunia dari Allah itu sendiri. Tetapi Tuhan menginginkan kepada kita melalui apa yang kita terima dari Tuhan itu sendiri,
kita sebaiknya menjadi berkat. Dan itu yang diingatkan oleh Simon. Dan itu yang diingatkan oleh Petrus kepada Simon pada firman ini. Supaya dia bertobat. Supaya dia berbalik dari kejahatannya dan berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari peristiwa ini kita melihat bahwa menjadi seorang Kristen itu tidak cukup oleh hanya dibaptis, tidak cukup hanya percaya sama seperti Simon itu. Tetapi ketika kita dibaptis dan kita percaya, kita harus benar-benar mau membuang manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Kalau kita itu sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam belenggu dosa itu. Kita tidak hidup lagi di dalam kesesakan itu. Kita sudah dimenangkan. Oleh sebab itu, ketika kita berkata dan menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah penyelamat di dalam kehidupan kita, tinggalkan kebiasaan burukmu. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat hati Tuhan sakit. Berubahlah. Menjadi contohlah di tengah-tengah kehidupanmu. Dimanapun engkau berada. Tinggalkan semuanya. Perbuatan-perbuatan dosa yang biasa kita lakukan. Karena yakin tidak ada seorang pun kita di dunia ini yang tidak melakukan dosa. Semuanya kita ini berdosa. Tetapi Tuhan menginginkan kita supaya kita cepat-cepat sadar, cepat-cepat kita meninggalkan dosa-dosa kita itu dan berpaling kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Simon Magum itu. Ketika dia ditegur, dia diingatkan bahwa apa yang dia katakan itu adalah salah. Dia berubah pikiran. Dan kita juga seperti itu. Ketika kita melakukan dosa setiap hari, ketika kita berbuat dosa setiap hari, ingat bahwa Tuhan masih membukakan jalan kepadamu, membukakan pintu kepadamu supaya kau bertobat. Itu yang dilakukan, itu yang ditunjukkan oleh Simon pada nats ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah hidup kita yang berdosa itu mati tertanam dan kita memperoleh kebangkitan yang daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, kita semua diajak untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Oleh sebab itu kita diajak untuk menyampaikan firman Tuhan di dunia ini melalui perilaku kita masing-masing, melalui tingkah laku kita masing-masing. Baiklah seorang tua, orang-orang tua di tengah-tengah keluarga, menjadi contoh di tengah-tengah keluarganya kepada anak-anaknya. Jadi jangan salahkan Amanginang kalau anak-anak kita itu bandel, anak-anak kita itu tidak turut dengan apa yang dikatakan orang tua. Jangan pernah salahkan mereka, tapi salahkanlah hidupmu, salahkanlah dirimu yang tidak bisa menjadi contoh di tengah-tengah rumah tangga. Itu akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Itu makana di rok halak batak dan dau tubis tubusnya bonana. Bagaimanapun itu perilaku anak-anak itu adalah cerminan dari orang tua itu sendiri. Jadi oleh sebab itu, kalau kita sering berbuat dosa, saya sampaikan kepada kita, cepat-cepatlah mengaku kesalahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga orang yang sudah dibaptis di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi dia tidak menerima sepenuhnya itu. Dia dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi perilakunya adalah perilaku iblis. Dia tidak menyerahkan hidupnya secara total untuk diperbaharui Tuhan. Oleh sebab itu, melalui firman ini kita diingatkan, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi marilah kita diperbaharui oleh kuasa dari Roh Kudus itu sendiri yang berpusat kepada Yesus Kristus dan membuahkan Roh Kudus.
Melalui firman ini kita diingatkan, janganlah kita terpana pada mukjizat, tetapi marilah fokuslah kepada Yesus sebagai pemberi mukjizat itu. Banyak orang yang terpana melihat kehebatan seseorang, banyak orang yang terpana melihat mukjizat yang dilakukan oleh para hamba Tuhan. Itu yang terjadi kita lihat. Bahkan iman kita, kepercayaan kita bisa berpaling. Ketika kita melihat hamba-hamba Tuhan yang lain membuat mukjizat, kita fokus kepada mukjizat itu. Tahu di sana bisa saya sembuh dibuat oleh hamba Tuhan itu. Mukjizatnya sangat luar biasa. Dan iman kita, kepercayaan kita, dan gereja kita, status kita bisa berpaling. Itu yang terjadi. Dan ada juga perkataan yang berkata bahwa di HKBP itu tidak ada Roh Kudus, tidak ada mukjizat. Tidak sanggup para hamba-hamba Tuhan itu menunjukkan tanda-tanda mukjizat. Pertanyaannya Amanginang, apakah karena mukjizat kau bisa diselamatkan? Bukan. Kalaupun kita melihat banyak tanda-tanda mukjizat, bukan tanda mukjizat itu yang bisa menyelamatkanmu, yang bisa memasukkanmu ke dalam kerajaan sorga. Bukan itu, tetapi karena imanlah kepada Kristus, kau bisa diselamatkan. Jadi kalaupun seperti itu orang lain beriman karena mukjizat, itu salah. Tetapi kita hidup ini, kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena mukjizat. Jadi jangan langsung terfana, terfokus kepada mukjizat. Ada hamba Tuhan mendoakan dia bisa sembuh, ujung-ujungnya itu dia jemaat HKBP, ketika itu dia didoakan dia sembuh, lari kepada kepercayaan yang lain. Itu terjadi. Jadi ingat, jangan pernah terfokus kepada mukjizat itu, tetapi fokuslah hidupmu kepada Kristus, si pemberi penyelamat itu. Jadi itu yang terjadi. Ada seorang hamba Tuhan yang mungkin itu tidak asing bagi kita lagi kalau saya sampaikan ini. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, dia bisa menyembuhkan orang yang terluka, dia bisa membuat orang menjadi bisa bangkit berdiri lagi. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Bukan lagi kepada Kristus si pemberi itu. Dia yakini dan dia akan mempertuhankan hamba Tuhan itu sendiri. Jadi jangan seperti itu kita. Ingat, hidupmu diselamatkan bukan karena mukjizat, tetapi hidupmu diselamatkan oleh karena iman. Itu sebabnya jangan mau menjadi Kristen mukjizat. Dia percaya karena tanda mukjizat. Kalau tanda mukjizat itu habis, maka kepercayaannya juga habis dan mulai meragukan imannya. Jadilah menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu pasti menyelamatkanmu. Hanya percaya kepada Yesus itu sendiri, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon Magum ini kita diingatkan, janganlah kita hidup di dalam tanda-tanda itu, tetapi marilah kita hidup di dalam kasih, pengorbanan, penyelamatan, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Itulah yang menjadi iman kepercayaan kita, menjadi fokus kita untuk hidup tetap di dunia ini. Kalau sudah itu menjadi pegangan di dalam diri kita, Amanginang, jadi contohlah kita di tengah-tengah kehidupanmu. Apa yang keluar dari mulutmu, apa yang kau lakukan tindakanmu di dunia ini, di tengah-tengah keluarga dan tempat pekerjaanmu, akan menjadi contoh untuk bagi semua orang. Jadi jangan hanya KTP-mu yang Kristen, KTP-mu menyatakan dirimu adalah Kristen, tetapi tunjukkanlah itu melalui perilakumu setiap hari. Karena orang tidak tahu kita ini Kristen. Saya Kristen, saya Kristen. Bukan. Dari mana kita bisa dilihat orang menjadi Kristen? Dari perilakumu. Tunjukkanlah itu di dalam kehidupanmu, dan tetaplah selalu hidup di dalam Tuhan, dan fokuslah selalu di dalam Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kita dan memberikan kita semangat baru
untuk tetap hidup dan fokus hanya di dalam Tuhan. Yakinilah bukan hanya kami saja menjadi pemberita Injil, tetapi saudara-saudara sekalian menjadi pemberita Injil melalui perilaku dan tingkah laku perkataan di tengah-tengah kehidupan saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu kepada kami. Engkau memberikan waktu kepada kami Tuhan untuk dapat berkumpul di rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu bersama karunia-karunia-Mu, sehingga kami mampu memberitakan Injil-Mu, melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh kuasa-Mu, dan kami bisa menjadi alat tangan-Mu menjadikan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Berkatilah umat-Mu di semua bidang kehidupannya. Jadikanlah kami menjadi garam dan terang dalam menjadi berkat. Ya Tuhan, sembuhkanlah jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Hiburkanlah mereka ketika mereka sedih. Kuatkanlah yang lemah imannya. Bantulah mereka yang berkekurangan, supaya dapat merasakan karunia-Mu di dalam hidupnya. Kami menyerahkan setiap hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami menjadi saluran berkat-Mu, dan berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami mampu memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami percaya dan kami hanya yakin kepadamu bahwa hanya melalui iman percaya kepadamu Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.